Baik, pembahasan hari ini masih melanjutkan dari pembahasan minggu lalu, yaitu tentang capital budgeting technique atau teknik capital budgeting. Tapi kita lanjutkan dari yang belum kita bahas minggu lalu mengenai internal rate of return. Sebenarnya perhitungan internal rate of return, jika kita hitung secara manual, itu akan sedikit complicated. Tapi nanti akan saya ajarkan saja lewat Excel, but pokoknya diingat saja bahwa jika sebuah project mempunyai internal rate of return yang lebih tinggi daripada K atau R dari project tersebut atau cost of capital dari project tersebut, maka project tersebut sangat disarankan untuk diterima. Misal contohnya K atau cost of capital dari project tersebut adalah 5%, tapi ternyata IRR-nya adalah 10%, maka itu diterima. Kemudian cara mencari IRR itu sebenarnya sama dengan cara mencari YTM atau Yield to Maturity dari sebuah obligasi yang akan saya jelaskan di next slide saja. Pokoknya diingat bahwa jika IRR-nya itu lebih tinggi daripada cost of capital suatu project atau suatu investasi, maka pasti project tersebut acceptable atau layak untuk diterima. Kemudian bagaimana cara menghitung internal rate of return? Itu sebenarnya kita cuma pakai rumus dari net present value. Net present value itu rumusnya kan initial outflow yang dinotasi dengan NCF tahun ke-0 ditambah present value dari net cash flow tahun pertama sampai tahun ke-end yang kita nanti tarik semua ke present value, kemudian kita jumlahkan, dan kalau NPV-nya positif maka project tersebut acceptable atau layak diterima. Nah, terus cara menghitungnya IRR dari NPV ini bagaimana? Sebenarnya IRR itu kita cuma mencari R di sini, mencari tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPV sama dengan 0. Caranya gimana? Caranya pakai trial and error. Trial and error itu gimana? Misal kita masukkan K atau R-nya 10%, itu NPV-nya sudah 0 belum? Kalau belum 0, misal NPV-nya masih positif, berarti K-nya ditambah begitu. Sampai ketemu hasil NPV yang mendekati 0 atau sama dengan 0. Kalau hasil R-nya itu sama dengan NPV-nya 0, berarti tingkat R atau tingkat K di mana NPV sama dengan 0 itu adalah IRR-nya. Tapi sebenarnya internal rate of return itu menunjukkan apa? Internal rate of return itu menunjukkan kemampuan proyek atau investasi tersebut untuk menghasilkan return dengan kemampuannya sendiri. Hence the name internal rate of return. Yang akan saya tunjukkan lewat Excel saja, karena kalau kalian trial and error kan kelamaan, kita harus pakai Excel. Ini saya skip dulu saja, tapi kalau kalian mau lihat cara perhitungan IRR yang manual, bisa kalian lihat di buku sebenarnya. Ini contoh perhitungan IRR dengan financial calculator yang juga bisa diterapkan lewat Excel. Ini saya skip, tapi ini contoh penggunaan di Excel-nya. Nanti saya akan praktekkan secara langsung saja. Di Excel ada rumus sama dengan IRR yang bisa kalian gunakan. Kemudian ini adalah grafik yang menunjukkan tingkat NPV di berbagai tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu K atau R. Terus IRR-nya di mana? IRR-nya adalah tepat di tengah, di mana garis diagonal merah itu memotong garis X atau sumbu X atau sumbu dari tingkat diskontonya. Pada saat keadaan NPV 0, itu tingkat diskontonya berapa? Nah, pada saat itu berarti tingkat diskontonya sama dengan IRR.
Tapi kalau tingkat diskonto naik, maka project tersebut harus di-reject. Karena apa? IRR-nya lebih rendah daripada tingkat diskontonya. Tapi kalau pada saat tingkat diskontonya menurun di bawah level IRR, maka project tersebut layak untuk diterima. Dilihat dari gambar sangat self-explanatory. Kalau ada pertanyaan soal ini silahkan langsung saja tanya ke saya lewat Microsoft Teams. Oke, kemudian pada saat kita mengevaluasi sebuah project, kemudian kita menghitung internal rate of return dan juga net present value dari project tersebut, tapi net present value-nya bilang ini positif, makanya should be accepted, tapi IRR-nya itu lebih rendah daripada tingkat diskontonya, berarti IRR menunjukkan bahwa itu harus di-reject. Kondisi seperti ini itu disebut when IRR and NPV disagree. Kalau pada saat seperti ini bagaimana? Mana yang harus dipercaya? Long story short, kalau ada kasus seperti ini, maka yang kita lihat adalah NPV-nya. Karena net present value itu menunjukkan angka absolut, sementara IRR menunjukkan angka relatif. Jadi kalau ada seperti ini, dilihat saja yang angka absolut, which is itu ditunjukkan oleh NPV. Kemudian kenapa IRR itu kadang-kadang berbeda atau kadang-kadang hasilnya itu beda, bahkan kadang-kadang ada kondisi di mana IRR-nya itu ada dua angka. Itu karena mungkin cash flow-nya itu tidak konvensional. Conventional cash flow itu berarti negatif cash flow atau cash outflow cuma terjadi di tahun ke-0, sisanya cash outflow-nya, di tahun ke-0 ada net cash outflow, tapi di tahun 1 sampai tahun seterusnya, sampai tahun ke-N itu cash flow-nya adalah cash flow atau net cash flow positif. Itu disebut conventional cash flow. Tapi kalau unconventional cash flow, itu berarti cash outflow-nya bukan cuma terjadi di tahun ke-0, tapi mungkin juga di tahun ketiga, di tahun kelima, dan seterusnya. Hal seperti ini membuat kadang-kadang IRR-nya itu ada di dua tingkat diskonto, yang kadang-kadang membingungkan. Makanya kalau terjadi seperti ini, pakai saja NPV. Nah, sebenarnya ada kelemahan dari NPV, ada kelemahan dari internal rate of return. Tapi untuk ini akan saya skip dulu karena yang penting kalian tahu dulu konsep dari capital budgeting. Ada yang namanya modified internal rate of return, yaitu gabungan antara future value dan present value. Tapi akan saya jelaskan nanti saja. Nah, ini adalah contoh di mana suatu project itu mempunyai dua tingkat internal rate of return. Bisa terjadi kalau untuk internal rate of return untuk mutually exclusive project, let's save it next week. Kita akan bahas saja minggu depan pada saat saya sudah tidak pelatihan. Jadi kita bisa diskusi ini secara langsung. Saya skip dulu untuk ini tentang crossover point dan lain-lain. Kemudian ini soal crossover point kalau digambarkan dalam bentuk visual dalam diagram Cartesius, tapi saya lanjutkan minggu depan. Kemudian ini adalah recall atau summary atau ringkasan dari IRR itu kelebihannya apa, kelemahannya apa. Kerugiannya ini paling gampang dimengerti ya, karena tinggal dibandingkan dengan cost of capital saja sudah tahu. Kemudian ini masih menggunakan rumus NPV, maka logikanya pasti pakai time value of money. Tapi key disadvantage-nya apa? Kalau tadi ada non-conventional cash flow, kadang-kadang internal rate of return akan memberikan lebih dari satu angka dan ini membingungkan. Kemudian untuk mutually exclusive project, kadang-kadang internal rate of return itu malah justru menyesatkan.
Kemudian teknik capital budgeting yang terakhir, conventional capital budgeting teknik yang terakhir adalah PI. PI adalah Profitability Index, yang rumusnya seperti bisa dilihat di bawah. Itu adalah benefit. Benefit itu adalah future free cash flow atau net cash flow positif yang dihasilkan project tersebut dibagi dengan net cash outflow dari project tersebut. Artinya ini sebenarnya semua angka yang dipakai di sini sudah kita pakai untuk menghitung NPV. Tapi kalau NPV itu rumusnya adalah pengurangan, IRR di sini PI atau Profitability Index ini rumusnya adalah pembagian. Kemudian kalau hasilnya lebih dari 1 berarti project ini should be accepted. Tapi kalau hasilnya kurang dari 1 project ini harus ditolak. Kalau lebih dari 1 itu berarti benefitnya melebihi cost-nya, seperti kita lihat dari rumusnya benefit dibagi cost. Kalau hasilnya lebih dari 1 berarti angka di pembilangnya lebih besar daripada angka di penyebutnya, sehingga lebih dari 1. Kalau sama dengan 1 bagaimana? Berarti benefit dan cost-nya seimbang. Rumusnya hampir sama seperti NPV. Bahkan ini kalau tidak ada initial investment, bisa kita maaf saya ralat, ini maksudnya hampir sama tapi NPV-nya ditambah dengan initial investment kemudian dibagi lagi dengan initial investment. Yang sebenarnya informasi ini sudah kita dapat seperti yang saya bilang tadi pada saat kita menghitung NPV. Oke, ini contoh perhitungan PI atau Profitability Index. Rumusnya ingat tadi initial investment ditambah NPV dibagi initial investment. Kita lihat project A itu 5.000 NPV-nya, initial investment-nya 5.000. Jadi 5.000 ditambah 5.000 dibagi 5.000 hasilnya 2. Kemudian project B NPV-nya 2.000, initial investment-nya 3.000, berarti 2.000 ditambah 3.000 dibagi 3.000. Berarti 5.000 dibagi 3.000 sama dengan 1,677. Kemudian dilakukan hal yang sama untuk project C dan project D. Kemudian nanti PI yang paling tinggi adalah project A, berarti project A itu yang dipilih yang paling bagus project A, tapi ingat kita punya 10.000. Jadi kalau kita investnya di project A saja kita masih punya 5.000 lagi, berarti tinggal kita menambah ke project B, ya kan? Berarti kita masih punya sisa 2.000, berarti 2.000-nya kita bisa invest ke project D. Karena kita nggak mungkin lagi afford project C. Tapi bisa dipastikan ini semuanya untung karena semuanya NPV-nya positif. Oke. Nah, PI itu sebenarnya intinya apa? Ini kok PI-nya 2 itu intinya apa atau artinya apa? Berarti dari $1 atau Rp1 yang diinvestasikan di project tersebut akan menghasilkan $2. Untuk project B, berarti kalau kamu invest $1 ke project B akan memberikan return kepada kamu sebesar $1,67. Itu PI. Semakin tinggi PI semakin bagus. Dan pastinya kalau NPV-nya positif, PI-nya pasti lebih dari 1. Ini contoh PI yang lain. Oke, ini contohnya. Jika kita menghitung berapa banyak sih sebenarnya perusahaan yang menggunakan capital budgeting teknik, kan tekniknya ada banyak, kemudian ada survei gitu. Berapa banyak sih yang menggunakan payback period, berapa sih yang menggunakan ARR, IRR, dan NPV. Kemudian yang paling banyak digunakan itu adalah satu net present value, yang kedua adalah internal rate of return. Payback periodnya mulai banyak digunakan tapi jarang sekali pasien. Tapi yang paling tinggi internal rate of return dan present value.
Kemudian begini, di prakteknya kamu itu tidak mungkin menggunakan capital budgeting teknik cuma satu, pasti multiple. Kemudian nanti pada saat kalian sudah melakukan capital budgeting, itu kan nanti akan direalisasikan proyek tersebut. Maka harusnya ada post audit, yaitu membandingkan apakah yang pernah dihitung pada saat kalian membuat proposal atau menghitung projected IRR atau projected NPV-nya sama dengan NPV realized-nya atau NPV yang sudah direalisasikan dari proyek tersebut. Oke, itu saja kuliah hari ini. Terima kasih banyak. Untuk hal-hal yang sangat teknis akan saya terangkan minggu depan pada saat kita bertemu secara langsung.